kita semuanya bisa dimudahkan Allah untuk paham. Sudah siap dengan materi baru anak-anak? Apa tertidur? Siap, Dok. Siap, Dok. Oh, bagus. Bagus. Kalian belajar sendiri belum tentu paham, sayang. Ya, jadi mau tidak mau dengarkan saja itu ya. Tapi mudah-mudahan dimudahkan paham walaupun belajar sendiri juga anak-anak. Baik, Dokter. Lihat, ini adalah pendahuluan dari pelajaran kita selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler. Ini mempunyai fungsi utama. Jadi kardiovaskuler itu ya, kardio itu ya jantung ya. Vaskuler apa? Pembuluh darah yang menyalurkan, yang memasukkan dan mengeluarkan darah yang dari kardio. Ya, jadi memasukkan darah ke core dan mengeluarkan darah dari core. Nah, ini kita akan mempelajari itu, nah, tapi secara histofisiologinya. Ya, ini adalah sistem kardiovaskuler mempunyai fungsi utama mengalirkan darah dan cairan limfe ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian terbagi menjadi 4 komponen, yaitu jantung sebagai pompa, kemudian sirkulasi makro, sirkulasi mikro, jadi ada sirkulasi besar, ada sirkulasi yang kecil, dan ditambah dengan sistem pembuluh limfe. Jadi kardiovaskuler kita akan mempelajari 4 ini, ya. Kemudian ini adalah jantung, gambar jantung. Kemudian kira-kira arteri itu seperti ini, vena itu seperti ini, nak ya. Nah, kemudian arteri vena, arteriol sampai ke kapiler. Kapiler inilah yang menghubungkan arteri dan vena. Jadi pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme di kapiler ini ya. Kemudian nanti bagian-bagiannya akan kita pelajari selanjutnya. Bagian dari arteri itu apa saja ya. Kemudian setelah itu arteriol bagaimana, kapiler bagaimana, vena besar bagaimana, vena sedang bagaimana, vena kecil atau venula bagaimana ya. Kemudian ini kira-kira untuk merefresh kalian aja. Ini ada cervical lymphnodus ya. Limfonodi itu kelenjar limfe kan ya. Itu kalau yang gede. Tapi kalau menyebar di seluruh tubuh itu ada nodus-nodus. Nodus itu artinya titik-titik. Titik-titik yang kayaknya pos gitu ya. Pos yang oleh Allah sengaja disebar di seluruh tubuh manusia agar tidak sampai bakteri itu atau mikroorganisme itu menjalar ke seluruh tubuh. Jadi misalnya kamu terinfeksi di tenggorok, maka cukuplah di tenggorok saja kalau bisa. Jangan sampai menyebar kumannya itu sampai ke seluruh tubuh, sampai ke otak, sampai ke ginjal, sampai ke intestinum, sampai ke kaki segala. Tidak usah. Bagaimana caranya? Cukup di stop oleh portal-portal yang fungsinya untuk menghambat agar tidak terjadi infeksi menyebar. Itu fungsinya nodus limfatikus. Lokasi ada di servikal, kemudian ini ada di glandula mama, ya, di daerah dekat glandula mama ini banyak sekali karena di sini penting juga nutrisi untuk bayi sehingga di sini pun juga banyak nodus-nodus ya. Kemudian di cisterna cili, ya ini di daerah cisterna cili, daerah intestinum ya. Kemudian ada lumbar limfe nodus ya di daerah lumbal, limfus nodus. Kemudian di daerah pelvis, ya ini banyak sekali juga. Nah, karena di pelvis ini banyak sekali organ-organ penting ya, termasuk ovarium, termasuk ginjal, kan organ-organ yang lain. Kemudian di ini ada lymphatic lower limb ya di sini ya, di sini juga ada ini ya. Di nodus-nodus juga di lingual nih banyak. Kita ketusuk paku misalnya, ada yang ketusuk paku kakinya infeksi. Bengkaknya itu di sini sayang. Kenapa itu bengkak? Karena di situ sedang perang dengan mikroba. Dengan mikroba jadi banyak membentuk makrofag-makrofag yang fungsinya adalah agar mikroba itu enggak sampai kemana-mana. Ya, enggak jadi septic emi. Kalau septic emi susah diobati, cenderung orangnya mudah mati, gitu ceritanya. Sehingga kalau ada infeksi dari kaki, bengkaknya di sini. Infeksi dari ujung tangan, bengkaknya di sini. Di sini lolos, kalah. Kita kalah, misalnya ada perang di sini dengan mikroorganisme, tapi kalah. Di sini lolos, wah, demamnya sampai sini. Nah, ini ada portal di sini, masih ada, biar nggak sampai otak. Nah, di stop di sini, di fagosit di sini. Ya, ada. Kemudian di daerah spleen ini juga, ini ginjal dekat gaster ya sayang ya. Ini ada
Ada organ limfatik besar nih. Kemudian di sini ada organ limfatik besar juga namanya timus, ya. Ini ada thoracic ductus. Ini juga daerah penting untuk imunitas atau limfotik, ya. Jadi ada thoracic ductus, ada timus, ya, ada lien, ya kan, ada nodus-nodus limfatikus. Ada apa kok rame? Ini adalah limfokapiler, ini yang hijau sayang ya, limfokapiler ini yang hijau. Panah-panahnya ini kamu lihat ya. Nah, panah-panahnya kamu lihat. Ini adalah arteriol. Arteriol itu arteri kecil sayang ya. Arteri kecil sebelum menjadi kapiler. Ini kapiler. Ini baru arteriol. Arteriol kemudian akan menumpahkan nutrisinya, isinya. Nah, ini lihat panahnya ke arah pertemuan dengan vena. Nah, nanti kalau sudah ditumpahkan di jaringan ya, kelebihan cairan, menyeimbangkan itu fungsinya venula ini. Nah, kalau di sekitarnya ini cairannya kurang, ini dibuka klepnya biar ditumpahkan, dikasih cairan sama venul, sama limfe. Tapi kalau sudah kelebihan dari arteri, kelebihan apa namanya cairan, maka limfoid ini akan mengurangi. Jadi fungsinya ganda. Jadi untuk menyeimbangkan cairan sebenarnya ya, limfoid ini di samping untuk fagositosis atau imunitas. Nah, ini kalau sudah ditumpahkan, sisanya yang banyak mengandung CO2 dan sisa metabolisme dibawalah oleh kapiler menuju ke venula-venula sampai ke kembali untuk dimetabolisme, ya, untuk diserap atau dibuang. Kemudian ini arteriol ya, ini dari jantung ya Nak ya, ini arteriol. Arteriol itu arteri yang kecil ya, arteri yang kecil. Ini kapiler lebih kecil dari arteriol. Kemudian ini ada anastomose berhubungan dengan venul ya, venul di daerah jantung ya. Ini miliknya jantung semuanya, ini miliknya jantung. Tinggalnya di otot-otot jantung, fungsinya adalah untuk mempertahankan agar otot jantung itu enggak mati ya. Maka perlu nutrisi. Dari mana? Dari arteri. Dari arteri ke arteriol, kemudian ditumpahkan daerah kapiler, kemudian sisanya di bawah venul. Nah, kemudian ini ada tisu, ya, tisu sel, ya, ini tisu sel. Ya, ini memang tujuannya untuk menumpahkan di sini-sini gitu ya nutrisinya. Kemudian ini ada venous system. Nah, venous system. Kemudian ada lymphatic system, limfatik kapiler ya. Limfa tapi yang halus. Kemudian ini ada fluid entering lymphatic kapiler ya, ada kapiler-kapiler juga di sini. Kemudian ini sayang, ada sirkulasi mikro, arteriol, kapiler, venul, pembuluh limfa. Ini adalah semuanya ini adalah sirkulasi mikro ya, sirkulasi mikro. Daerah kapiler ini mikro. Nah, kalau kita pelajari khusus ke pembuluh limfo, lihat ya, ini limfo sayang. Kemudian ini ada valve atau pintu atau kelep yang bisa buka nutup nah ya. Kalau ini sudah cukup cairannya ditutup sayang. Tapi kalau saat butuh cairan dibuka biar cairannya masuk seret-seret gitu ya. Ya, jadi ini sistemnya seperti itu ya, overlapping saling tumpang tindih gitu ya. Jadi penting sekali nih Mas, anak-anak, kelenjar limfo ini penting sekali ya untuk keseimbangan apa? Cairan dan untuk imunitas. Ini adalah dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah ini tunika intima, ada tunika media, ada tunika adventisia paling luar, tengah, paling dalam. Di tunika intima itu ada endotel. Awas, endotel ini penting sekali ya. Ini biang keladinya bikin bumpet itu di endotel ya, pembuluh darah itu. Kalau bumpet ya resikonya iskemik, nah, bisa mati nanti orang. Ini endotel, kemudian di bawahnya endotel, lapisan endotel. Jadi selang, kemudian ada darah, ada cairannya, dan darah itu nempelnya di endotel sayang. Lapisan terdalam itu endotel, kemudian bawahnya endotel itu ada subendotel.
Subendotel ini terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat elastis. Kenapa? Karena dia nanti akan berfungsi untuk vasodilatasi atau bisa juga untuk vasokonstriksi, untuk longgar atau untuk mengkeret. Nah, ini makanya diperlukan jaringan ikat elastis. Pada membrana elastika interna atau MEI, membrana elastika interna. Ya, di tunika intima itu ada MEI, membrana elastika interna, jaringan elastis dan endotel. Bagaimana dengan tunika media? Ya. Tunika media ini terdiri dari otot polos sirkuler, mana lebih tengah ya nak ya. Ini otot polosnya sirkuler, jaringan ikatnya kolagen, lebih kuat ya. Kemudian ada jaringan ikat elastis, mirip subendotel kan. Kemudian ada membrana elastika eksterna di media. Ya, kalau membrana elastika interna itu di intima. Kemudian kalau elastika eksterna justru di media. Awas, nanti pilihannya tidak di adventisia. Awas, nanti kalau ada checkpoint. Tunika adventisia, jaringan ikatnya kolagen, jaringan ikatnya elastis, ada vasa, vasorum, mulai ada pembuluh darah ini di sini ada arteri, ada vena, ya ada pembuluh limfo. Ini di adventisia bagian luar pada dinding pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Ngasih makan tunika intima sama media. Siapa? Vasa vasorum ini, ya. Ini gambarnya anak-anak. Ini ada connective tissue, ya, connective tissue. Kemudian ini tunika intima, bagian intima ini kan lewatan dari lewatan darah. Di tengah-tengah ini ada eritrosit kan ya. Nah, ini endotelium. Endotelium. Jadi nanti jumlah sel di endotelium itu tergantung dia termasuknya pembuluh darah kecil, sedang atau besar. Kalau besar ya endoteliumnya banyak. Kalau kecil mungkin endoteliumnya hanya 1 sampai 3 sampai 5. Kalau sedang lebih banyak lagi, tapi tidak sebanyak pembuluh darah yang besar dalam satu lingkaran. Ya. Kemudian ada internal elastik lamina. Ya, jadi ada membrana elastik interna atau MEI, lamina atau membrana sama aja ya. Itu di intima sayang ya. Nih. Nah, yang ungu ini. Kemudian ada smooth muscle cell ya. Ada pembuluh darah yang lunak ya, yang lembut. Ini ada eksternal elastik lamina. Ada eksternal elastik lamina. Ini di mana? Di tunika media. Sedangkan tunika adventisia atau tunika yang bagian luar itu memang ada tapi hanya kolagen, elastik dan vasa vasorum aja. Ya, sedangkan MEE itu ada di media. Lanjut. Ini adalah pembuluh darah, kemudian kita kerowoi, ya kita kupas. Ini adalah internal elastik lamina, nah, MAE, membrana, MEA, membrana elastika interna, ya. Nah, ini kan endotel, ini endotel, ini membrana elastika interna. Ini, bentar. Nah, ini kemudian lapisan yang hijau ini adalah endotel. Kemudian lapisan yang kuning ini adalah fibrokolagen tisu. Ya, fibrokolagen tisu. Jadi kolagen itu penting sekali. Kamu harus makan banyak kolagen karena pembuluh darah itu banyak dibuat dari kolagen jaringan elastiknya. Nah, ini adalah membentuk tunika intima. Ya, endotel dan fibrokolagen ini membentuk tunika intima. Kemudian tunika intima, nah ini yang ada kuning-kuningnya ini adalah intima elastik lamina. Dua ini dibungkus oleh MEA itu tadi, membrana elastika interna. Ya. Ini dibentuk oleh tunika intima, masih tunika intima, awas media. Kemudian di tunika media, ini lebih keluar lagi, ini ada smooth muscle, kemudian ada external elastic intima atau membrana elastika eksterna. Nah ini. Kalau ini internal, ini yang eksterna. Awas, ini mirip ya. Tidak di adventisia, adanya di media. Awas. Fibrokolagen ini pada tunika
adventisia ini paling luar. Nah, di sini ada vasa vasorum. Ini tidak hanya kolagen, tisu, dan pada endotelium. Bedanya di sini tidak ada endotelium. Ya, jadi ada vasa vasorum dan fibrokolagen, ada tunika adventisia atau tunika paling luar ini. Kemudian ini ada arteri, ya. Arteri itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Arteri besar, awas, ini ada elastik tipenya karena banyak mengandung elastik. Nah, di sini ya. Ini yang arteri besar ya. Ini tunika intima, internal elastic layer, kemudian endotelium seperti tadi sudah disebutkan. Ini pada tunika, ada tunika media, ada tunika adventisia atau eksterna. Karena ini lentur ya dan kuat sekali, maka ini bisa disebut sebagai arteri tipe konduksi dan elastis. Tipe konduksi itu tipe yang menghubungkan ya, dan elastis. Ini yang besar. Besar ini penting sekali sebelum bercabang-cabang. Kalau yang besar itu jebol, ya sudah, yang sedang sama yang kecil nggak ada gunanya. Nggak sampai ke yang sedang sama yang kecil, mati duluan orangnya. Ya, Tumpah ini kalau sudah stroke yang gede kena ini dari penipisan, ya udah selesai. Cepat sekali matinya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini yang tersumbat, matinya lama tapi susah dulu. Maka kita berdoa sama Allah biar diberikan kehidupan yang nyaman. Kalau misalnya wafat, dimudahkan dalam kondisi husnul khotimah itu sakaratul mautnya ringan. Tinggal menutup mata sambil senyum, asik kan? Daripada dibuat sakit dulu. Anak-anak masih bersama ibu enggak? Siap masih. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya, ibu belum bisa guyon Siap. ini. Jangan ngantuk anak-anak. Arteri sedang. Arteri sedang itu tipe muskularis atau arteri yang tipe distribusi. Ya, ini sudah fungsinya kayak bus yang bawa dari terminal ke terminal ini ya. Penting sekali ini yang sedang ini ya. Jadi gesit. Nah, maka dinamakan distribusi. Nah, tipenya yang muskuler. Kalau tadi elastis gede itu. Kalau ini yang muskuler karena untuk kontraksi dan dilatasi ini banyak di sedang. Keadaannya seperti ini, yang media itu ada eksterna, media, intima ya, ini gede. Kemudian yang arteriol bagaimana? Nah, arteri kecil atau nama lainnya arteriol. Nah ini nak ya, arteriol dari apa? Dari sedang, kemudian menuju ke yang paling kecil lagi sebelum ke vena, kapiler juga. Nah ini arteriol. Smooth muscle cell ya, tapi ini ada sel otot ya yang sangat lembut sekali sesuai dengan arterinya yang kecil. Di tunika medianya sama sih. Kemudian di endoteliumnya ini ada masih endotelium selalu ada sayang. Kemudian ini basal lamina basalis. Tapi sederhana, tidak sekomplit miliknya sedang maupun miliknya arteri besar. Arteri besar ya, ini arteri elastika nama lainnya. Nama lainnya kamu harus ingat, besar elastika atau konduksi, yang sedang muskularis atau distribusi, kemudian yang kecil ya arteriol, nggak ada nama lainnya. Sekarang kita akan belajar arteri besar. Arteri besar itu ada tunika intima, ada tunika media, ada tunika adventisia. Arteri besar atau nama lainnya arteri elastika, ini intima terdiri dari endotel, subendotel, dan membrana elastika intima. Nah, intima, bagian dalam ya, atau interna. Ini sukar diidentifikasi, tapi ada, walaupun dicarinya susah MEE ini. Kemudian pada tunika media, arteri besar ya, tunika media arteri besar ini mengisi 4/5 bal dari dindingnya. Jadi paling tebal ya sayang ya. Terdiri dari apa saja? Otot polos, elastik, ini terbanyak ya. Kemudian MEE, awas MEE itu tidak di adventisia, tidak di bagian luar, tapi justru di tengah, sekali lagi Ibu ingatkan. Membrana elastika eksterna. Wah, kamu tertipu. Oh, eksterna berarti di adventisia dong paling luar. Salah. Ternyata di media ya. Ini sukar juga diidentifikasikan, tapi ada. Kemudian tunika adventisia nih bagian luar pada arteri besar. Ini jaringan ikatnya tipis sayang ya. Vasa vasorumnya ini pembuluh darahnya ada banyak ya, kecil-kecil untuk memberikan kehidupan di tunika intima sama media ya. Kemudian ada juga sarafnya namanya nervi vasorum ya, ini saraf. Oke, melanjutkan.
Ini adalah gambar tunika adventisia yang luar, tunika media, tunika intima sayang pada arteri besar. Ini ada fenestrasi elastic fiber ya. Kemudian ada endotelium nih yang paling dalam, kemudian ini sudah eritrosit, ini darah ini sudah bagian luar. Nah, ini elastic fibernya ini ya. Ini pada tunika, pada pembuluh darah besar di daerah adventisia. Ada elastic fibernya. Arteri besar ya, ini vasa vasorumnya nih ya. Arteri besar itu untuk menghidupi pembuluh darah itu biar tetap hidup perlu dong yang bawa nutrisi siapa ya ini vasa vasorum, arteri dan vena. Pada adventisia ini tunika media, adventisia bagian luar ya. Ini contoh dari aorta ya, aorta, arteri karotis communis dan arteri subclavia. Gambarannya sama seperti ini nah. Oke. Arteri sedang. Arteri sedang ini ada mengandung tunika intima, tunika media, tunika adventisia sama dengan yang besar tadi. Intima itu ada endotel. Pada lapisan media itu ada elastis, kolagen dan fibroblast. MEI ya, membrana elastika internanya bergelombang ya pada arteri sedang sama MEI pada arteri besar juga ada. Tunika medianya ini terdiri dari 20 sampai 40 lapisan otot polos yang melingkar pada arteri sedang. Ini sebagai apa? Arteri sedang itu sama dengan arteri yang fungsinya untuk distribusi ya, untuk distribusi. Nah, untuk mengantarkan. Makanya di sini juga penting adanya kolagen, elastik dan fibroblast ya. Kemudian MEE lagi-lagi ya di media, tidak di adventisia, tidak di luar ya. Membrana elastika eksterna ini jelas terlihat ada. Kalau yang besar tadi sih agak sulit dideteksi ya. Kalau ini yang sedang malah justru jelas ya sayang. Tunika adventisia ini bagian luar pada arteri sedang. Ini lapisan tebal jaringan ikat, yaitu terdiri dari kolagen elastis yang tersusun ini tidak aturan dan lebih tipis dari tunika media. Ya, di adventisia ini lebih tipis daripada tunika media. Ini adalah mamalia histologi ya. Ini muskular arteri ya, arteri muscularis atau arteri sedang ya nak ya. Ini ada tunika intima dalam ya. Tunika intima ini mestinya ada endotel kan. Kemudian ini ada elastika interna, kemudian ini yang media, kemudian ini elastika eksterna. Nah, ini baru adventisia pada arteri sedang. Ini adalah contoh dari penampang arteri lienalis, arteri radialis, arteri brachialis, dan arteri femoralis. Ini semuanya adalah contoh arteri sedang. Awas, bukan besar ya. Bukan besar, tapi ini adalah sedang. Ini, nah, kita lihat lagi. Nah, ini kalau yang besar, contohnya aorta, arteri karotis communis, dan arteri subclavia. 3. Kalau yang sedang, ini lienalis, radialis, brachialis, femoralis. Ya. Ini adalah arteri temporalis, arteri facialis, kemudian arteri karotis communis, kemudian ini arteri brachialis, ini arteri radialis, ini yang sedang-sedang saja. Kemudian femoral ya di sini ini juga sedang, kemudian poplitea sedang, ini tibia ini juga arteri di sini sedang, dorsalis pedis juga sedang ya sayang ya. Contoh arteri sedang. Arteri kecil sekarang atau arteriol diameternya 20 sampai 100 mikrometer ya. Nah, tebal dindingnya diameternya lumen itu adalah 1:2. Jadi dibanding dengan tebal dindingnya itu 1, maka diameter lumennya itu 2 kali dari tebal dindingnya. Jadi kalau misalnya tebal dindingnya itu 20, maka lebar lumennya adalah 10 mikrometer. Terdiri dari 3 lapisan, tunika intima, media, dan adventisia. Sama, walaupun sekecil itu, setipis itu, ya, sehalus itu, tetap bisa dibagi menjadi 3.
Intima terdiri dari endotel sama MEI yang menipis sudah biasa. Tunika medianya di tengah ya itu ada otot polos melingkar 2 lapis saja. Ini serabut elastisnya ini terpencar, MEE-nya tidak ada yang terkecil ini ya, arteriol sudah tidak ada MEE, tapi MEI masih ada tapi tipis ya. Tunika adventisia ini berupa lapisan tipis terdiri dari kolagen elastis dan fibroblast ya. Kemudian ini sayang, mamalia ini dari arteri yang dibelah ya secara transversal. Ya ini ada arteri kecil. Ini yang secara longitudinal, arteri kecil disayat dari atas ya. Ini khusus arteri kecil. Kemudian ini secara trans ya, dipotong secara transversal, dipotong ya. Nah, ini kira-kira seperti ini masih ada sel endotelnya masih ada tapi beberapa tidak banyak. Nah, ini secara arterial longitudinal section sama dengan yang ini sayang ya. Ini disayat secara longitudinal. Kemudian ini adalah endothelial cell nucleus. Endothelial cell nucleusnya, ini lumennya. Kemudian di sekitarnya ini ada endothelial cell nucleus. Kemudian ini ada smooth muscle nucleus. Kemudian ini ada RBC itu red blood cell. Di tengah ini mestinya ya ada darahnya, sel darah merah, red blood cell di tengahnya ini. Ini vena kecil mesti gepeng ya, nak ingat-ingat. Karena vena itu cenderung kolap. Tapi kalau arteri itu mententeng, bulat ya, karena penting nutrisinya itu untuk tubuh, maka cenderung kalau di mikroskop itu bulat seperti ini, kalau kolap seperti ini vena. Kalau arteri bulat-bulat begini ini arteri saya. Nah, kalau yang kayak gini ini biasanya vena ya. Ini lagi arteriol ya nak ya. Ini arteriol, ini sama small artery. Arteriol juga arteri kecil sama. Ini vena kecil sama. Ya, ini arteriol, ini venula sama saja semuanya dan ada sel endotel semuanya. Ini contoh arteri kecil ya nak. Kita misalnya mau ngukur gula darah ya, yang diambil area kapiler. Nah ini kapiler ini yang paling banyak kapilernya itu di jari tengah nomor 2 ya, nomor 3 di jari tangan nomor 3 ini ya. Ini paling banyak ini kapiler, maka sering kita tusuk di sini, kemudian kita pencet. Nah darah yang keluar itu adalah darah kapilernya. Ini bagus kita pakai ya, karena untuk mengukur kadar gula darah, kemudian kolesterol, kemudian asam urat ya. Ini daerah penting ini, daerah enak sekali kita ambil di sini darahnya. Kemudian kayak gitu dipakai untuk pemeriksaan sel darah tepi ya. Gangguan arteri, nah ini sudah mulai ada gangguan ya nak ya. Sebenarnya ini nggak terlalu spesifik untuk histo, tapi untuk sekedar tahu dan ini bisa ibu keluarkan di ujian. Aneurisma, apa aneurisma? Tekanan darah melewati elastis arteri menyebabkan penggelembungan atau daerah yang mudah ruptur disebabkan oleh hipertensi kronis atau arteriosklerosis. Ini terjadi kelainan kongenital juga bisa. Bisa menyebabkan sudden death atau migrain duluan ya, ada migrain sudden death. Aneurisma itu adalah pembuluh darahnya itu menipis. Kenapa? Karena menggelembung terlalu lama. Menggelembung terlalu lama kenapa? Karena di depannya itu ada sumbatan. Sehingga kalau mau mengeluarkan cairan lewat sumbatan yang kecil itu menggelembung dulu ngelumpuk di posteriornya. Nah, kalau gelembung terus-terusan maka semakin tipis. Tipis ini kalau tekanan darahnya tinggi malah pecah. Nah, pecah bisa namanya stroke. Tipisnya pembuluh darah itu namanya aneurisma. Paham ya? Arteriosklerosis ini biasanya kekakuan pembuluh darah di daerah yang menyumbat tadi. Jadi di depannya itu ada arteriosklerosis, belakangnya biasanya jadi menggelembung sehingga menjadi aneurisma atau tipis. Berhubungan ya ini ya. Arteriosklerosis ini arteri, sklerosis artinya kaku. Kenapa? Perubahan pada dinding arteri menyebabkan kehilangan elastisitasnya. Kenapa? Karena menebalnya dinding. Kenapa kok bisa? Karena ada tumpukan kalsium di situ. Ya, aterosklerosisnya itu bisa karena lipid. Lipid ini sebagai mulut, sebagai apa namanya lem.
Ya, lipid ini sebagai lem yang membuat kalsiumnya terjebak. Kalau sudah terjebak nempel di dinding pembuluh darah, maka pembuluh darahnya jadi menebal gara-gara kalsium nempel dikasih lem lipid. Nah, ini sering terjadi pada kolesterol tinggi. Ya, stroke atau cerebrovascular accident atau hemorrhagic bisa yang non hemorrhagic. Yang hemorrhagic itu artinya stroke pecah pembuluh darahnya. Non hemorrhagic tidak pecah tapi tersumbat, ya. Di mana? Di pembuluh darah otak, namanya stroke. Gangguan suplai darahnya ke otak jadi terganggu ya. Kalau sudah, maka nggak sampai ke jaringan otak, sehingga jaringan otak nggak dapat nutrisi, akhirnya menjadi mati jaringan otaknya. Kalau sudah mati jaringan otaknya, tidak berfungsi lagi bagian otak tersebut, sehingga menimbulkan gejala sisa atau istilah lainnya sequelae. Gejala sisanya tergantung yang rusak yang mana. Yang rusak area pergerakan motorik ya ora iso gerak, yang rusak daerah broca ya ora iso ngomong, yang rusak daerah mata ya ndak bisa melihat, buta. Mau pilih mana? Pilih saja, tersuka-suka Allah yang akan memberikan ujian. Ya. Nah, ini Masya Allah, jadi jangan jauh-jauh kamu dari Allah kalian semuanya ya. Karena Allah bisa melakukan apapun pada kita. Minta sama Allah selalu sehat, umur yang panjang, yang penuh berkah, sehingga usia panjang tidak merepotkan yang hidup ya. Ini peripheral artery disease atau PAD ya, peripheral artery disease. Arteri yang umumnya terkena adalah arteri femoralis, poplitea, dan tibialis. Jadi pada gangguan pada arteri ya, daerah-daerah yang periferal ini seringnya pada arteri femoralis ya, yang gede-gede itu, arteri poplitea dan tibialis. Ini semua ada arteri sedang sayang ya, arteri sedang. Ini normal ya. Ini normal blood flow. Ini darahnya normal cakep. Nah, kayak gini bentuknya pembuluh darahnya. Ini darahnya lancar baik-baik saja. Tapi yang terjadi arteriosklerosis, lihatlah, pembuluh darah normal dari sini sampai sini, tapi sampai sini tidak normal. Kenapa? Ada penyempitan. Lihatlah, ya. Ini yang intima sih baik-baik saja, tapi yang tunika medianya ini kebak lipid, nak, sama apa? Sama kalsium tadi. Makanya terjadi kekakuan. Makanya ini mau dibumpeti sekalian atau mau pembuluh darah itu diameternya kecil ya suka-suka Allah gitu loh. Ya. Minimal gerakan kalau nggak mau olahraga, 5 waktu gerakan sholatmu itu yang benar. Agar tidak terjadi penumpukan kayak gini. Kalau kamu mau sehat lagi, ya sholat rawatib. Biar gerakannya semakin banyak. Sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Kurang sehat lagi, silahkan ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Sholat duha saja ada di awal duha, ya kan? Ada sholat suruk 2 rakaat. Itu biasanya 1 jam setelah sholat subuh itu mulai awal duha namanya sholat suruk 2 rakaat. Kemudian awal duha itu boleh 2 rakaat lagi jam 7-an gitu. Kemudian jam 9, jam 10 itu pertengahan duha, kamu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat lagi. Kemudian di akhir duha jam 10 sampai jam 11 atau menjelang adzan zuhur itu ada akhir waktu duha. Itu kalau kamu lakukan ya sehat walafiat, kamu gerakan terus kok ya. Gerak terus tuh. Kalau ada pasienmu banyak keluhan, suruh banyak sholat kalau dia nggak mau olahraga. Kenapa? Karena sholat itu juga olahraga. Sebentar, anak-anakku masih bersama aku enggak ya? Halo semua. Assalamualaikum. Jangan-jangan tidur. Salam dok. Salam iya dok. Jangan tidur, Ibu sudah serak. Baik, kita lanjutkan. Ada gangguan arteri ya sayang. Tadi gangguan arteri sedang sudah. Ini ada jantung ya nak ya. Ini jantung. Ini normal aorta. Ya. Aorta dengan aneurisma. Ya. Ini kayak gini. Pokoknya aneurisma itu dindingnya pembuluh darah entah aorta, entah vena, entah arteri itu tipis. Artinya aneurisma itu tipis. Kenapa kok tipis? Karena menggelembung. Pelembungan itu kalau ditiup terlalu gede itu menjadi aneurisma. Sama nak. Ya. Dinding aorta itu kuat super nak karena pembuluh darah besar. Tapi kalau ada sumbatan, tetap saja lama-lama menipis ya kayak gini. Ya. Ini di aorta. Ya, aorta yang gede, yang tebal saja bisa terjadi aneurisma. Apalagi pembuluh darah yang kecil-kecil, yang sedang di otak kayak gini ya, bisa meledos ini loh kayak gini meletus.
Nah, kalau sudah kayak gini tergantung ini yang mau didestruksi yang mana nih yang rusak. Sudah sequele susah ini sudah kalau sudah kayak gini hidup itu sudah merepotkan sekali nih sudah ya kalau otak sudah kena ini karena pusat pengendali manusia itu ada di otak. Ya, kalau ini terjadi sumbatan ya. Kalau ini meletus ya, pecah pembuluh darahnya stroke. Ini sama-sama stroke. Kalau ini stroke hemoragik, ini yang non hemoragik ya, yang tidak pendarahan tidak pecah, tapi terjadi penyumbatan. Kalau di sini terjadi penyumbatan anak-anak ya, maka otomatis daerah yang akan dikasih makan di sini ini menjadi pucat. Kenapa? Makanannya nggak nyampe sini. Misalnya nyampe nggak cukup, sehingga pucat nih daerahnya. Kalau sudah pucat ini fungsinya juga menurun, otaknya juga susah untuk diajak komunikasi. Sama aja. Tapi kalau ini fatal, kalau ini masih bisa ada harapan. Ya, tapi susah juga sama susahnya kalau di otak itu pokoknya susah. Nah, ini adalah arteri yang kita dissection, kita lukai, kita potong ya. Normal itu setelah kita potong untuk pembuluh darah yang normal, arteri itu seperti ini, Nak. Wah, cakep, glowing ya. Ada diseksi arteri yang banyak mengalami aterosklerosis ya kekakuan ya karena apa tadi lipid dan kalsium ya lipid sebagai apa lemnya kan kalsium itu yang membuat kaku. Nah setelah disayat ternyata ada kayak gininya pembuluh darah juga masuk ke sini ternyata bisa darahnya masuk ke sini sroet. Ini ke sana ada kasus ini Marfan syndrome ya. Ada kasus Marfan syndrome. Ini bisa kongenital sayang ya. Kondisi seperti ini bisa kongenital bawaan lahir. Memang dia ada gangguan kromosom ya nak ya. Sehingga ciri khas orang-orang yang sindrom Marfan itu sendinya jadi kayak gini nih nak. Bisa ditekuk elastik sekali ya. Nah, ini kalian bisa membaca ini gangguan sindrom Marfan sudah Ibu carikan. Kapiler. Kapiler itu ada pipa endotel diameternya 7 sampai 9 mikrometer. Kapiler itu lebih kecil ya, pembuluh darah arteri yang paling kecil sekali yang nanti akan terjadi anastomose dengan venula. Ini membentuk anyaman, kemudian dinding kapiler itu lapisannya tunggal. Sel-selnya ada sel endotel sih masih, kemudian terpisah dari jaringan ikat tipis oleh membran basalis, terdiri dari 1 sampai 3 sel endotel. Biar kapiler itu kecil, ternyata ada sel endotelnya 1 sampai 3 ya. Kalau kapiler besar, 3 sampai 5 sel endotel. Dibungkus oleh apa? Selubung tipis kolagen atau retikuler. Kemudian lapisannya terputus-putus dari sel-sel perikapiler. Macam-macam kapiler. Awas, ini ada kapiler kontinu, kapiler yang terus saja bisa dilewati darah ya. Kemudian ada juga kapiler yang diperlukan tubuh untuk punya jendela sehingga dia bisa memberikan pembuluh darahnya kemana-mana lewat jendelanya. Namanya kapiler fenestrata. Kemudian ada juga kapiler sinusoid, ya ini lebih banyak menyimpan, ya menyimpan kemudian baru dialirkan. Jadi ada kontinu, fenestrata, ada yang sinusoid. Kapiler itu macam-macam ya. Ini yang jenis kontinu, ya kapiler yang jenis kontinu. Ini basal laminanya itu komplit, nak ya, walaupun di sini ada sambungan tapi komplit, nyambungnya rapet, ya ini. Ini adalah continuous endothel lining. Ini apa namanya? Garisnya seperti ini, cakep ya. Tersusun dari sel endotel kompak dan lamina basalis berfungsi sebagai penyaring yang selektif terhadap substansi yang akan melewati. Yang melewati apa? Molekul dan ion ya, karena ini kan arteriol. Kemudian karena tidak adanya bagian yang terbuka. Jadi molekul ini, ion ini nggak boleh kemana-mana. Terus pokoknya kamu ngikuti aja secara terus-menerus ya di dalam arteriol ini. Sampai pada saatnya baru akan ditumpahkan di organ yang akan dituju. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Fenestra kapiler. Nah, ini mulai ada jendela-jendelanya ya. Ini bahasa laminanya masih komplit sih. Bahasa laminanya komplit. Tapi ada fenestrasi endothelial lining. Lihat ini ya. Nah, ini garis-garisnya ini ada putus nih ya. Nah, ya, ada jendelanya ini jendela. Kan dinamakan fenestrasi ya. Sel endotelnya itu sedikit terbuka disebut fenestra. Awas. Yang memungkinkan komponen darah dan cairan intersisial melewati dari dan ke jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh dan
ke jaringan tubuh. Baik berarti dari vena maupun dari arteri, itu ada fenestranya. Penambahan besar fenestra ini tergantung dari kondisi fisiologi pada jaringan ikat sekitar. Jaringan sekitar. Jadi kalau jaringan sekitar butuh banyak, ya fenestranya ini oleh Allah dikasih banyak. Tapi kalau nggak butuh, Allah ngasihnya cuma jendelanya sedikit-sedikit saja dan sempit-sempit saja gitu loh ya. Allah yang Maha Agung. Lagi-lagi kamu diperkenalkan dengan sekolah di kedokteran ini kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah. Bahkan jendelanya aja diatur oleh Allah tergantung kebutuhan organ sekitarnya. Kalau penting banget kayak otak, kayak jantung, ya fenestranya banyak sekali. Gitu ya. Kemudian sel endotel dikelilingi oleh lamina basalis yang berfungsi sebagai penyaring, kemudian difusi molekul dan protein, misal pada glomerulus ginjal, kelenjar endokrin, intestinum, dan pankreas. Ya ini banyak fenestranya ya, ini ya. Karena di situ ada difusi molekul dan protein ya. Jadi fenestra banyak pada apa nih? Glomerulus ginjal, kelenjar endokrin, intestinum, dan pankreas ya. Ini banyak sekali jendelanya. Kemudian ini yang discontinue ya, yang tidak terus-terusan tidak continue ya kapiler jenis yang ini incomplete lamina basalisnya itu nggak komplit ya, lebih menerawang lagi nih nak ya. Ini fenestrasi endotelial sih ada sih, tapi lebih banyak, lebih menerawang, lebih lebar. Tersusun dari sel endotel fenestra yang tidak sempurna, lamina basilis juga tidak utuh. Ini bukan kelainan, nak, tapi memang sengaja Allah buat seperti ini. Kenapa? Ada gunanya. Membentuk pembuluh darah dengan bentuk yang irreguler dan tidak teratur. Ditemukan pada jaringan yang membutuhkan pertukaran substansi. Nah, butuh nih. Tubuh memang butuh. Bukan ini jadi bukan kelainan, bukan sobek. Ini yang misalnya serum protein, bahkan sel seperti eritrosit, limfosit terdapat di hati, lien, sumsum tulang, nodus limfatikus, dan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal, masih ingat tadi di atas? Ginjal. Nodus limfatikus, masih ingat tadi lokasi-lokasinya. Kemudian fungsinya apa ini untuk hidrasi keseimbangan ya. Di samping untuk sistem imun, kemudian ini juga untuk sistem imun juga nih sumsum tulang butuh sekali ya ini untuk hematopoiesis kan. Kemudian ini lien sama, ini hati juga sama ya. Kebanyakan yang fungsinya untuk hematopoiesisnya pembentukan sel darah ya. Nah, hati, lien, sumsum tulang, nodus limfatikus dan kelenjar adrenal. Apal ya, apal. Yes. Yang jenis selnya itu discontinuous kapiler. Nah, gambarannya seperti ini anak-anak. Continuous kapiler. Fenestra kapiler, jendela-jendela. Nah, ini yang discontinue. Nah, ini ya. Ini banyak di itu tadi, intestinal villi, endokrin glandula pada ginjal ya kan, yang banyak saringannya. Kalau ini yang hematopoiesis. Nah, kalau yang ini banyak pada nervus, pada muskulus tuh ya, yang kondisinya continuous ya. Ini A, B, C ya, ini yang continuous, fenestra, kemudian ini discontinue ya. Ini kalian bisa mempelajari sendiri sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Ini adalah lumennya nak ya, lumen, selang di dalam selangnya ya. Ini ada pembuluh darah, ada darahnya yang lewat darah. Cuman darah itu nanti bisa lewat enggak dari dinding-dindingnya ini di kapiler ya. Jadi memang kapiler itu kan gunanya memang untuk menumpahkan nutrisi, makanya tergantung pembuluh darahnya. Ada yang bolongnya sedikit, kecil-kecil, ada yang bolongnya gede-gede gitu ya. Kalau yang gede-gede ini sering terjadi pada yang organ-organ yang untuk hematopoiesis ya, pembentukan sel darah. Misalnya apa tadi? Sumsum tulang, lien ya, atau pada nodus limfatikus. Oke, dapal ya. Kalau ini saringan sering pada ginjal ya kan. Kalau ini pada nervus dan otot yang continuous nih. Wes apal, insya Allah. Kemudian ini pada arteriol kapiler venul. Arteriol kapiler venul. Jadi kapiler itu bagian terakhir dari arteriol dan bagian terakhir dari vena. Jadi sebelum menjadi venula, itu kapiler dulu. Sebelum menjadi arteriol, kapiler dulu. Arteriol membawa nutrisi sampai kepada kapiler, ditumpahkan
kemudian diserap oleh venul. Venul ini jadi menghubungkan diri ke kapiler, arteriol juga menghubungkan diri ke kapiler. Jadi kapiler itu jembatan. Jembatan yang menghubungkan arteriol dan venula. Ya, baik. Ini dari arteriol, ini dari vena. Nutrisi masuk sampai arteriol, sampai sini. Setelah ditumpahkan, kemudian terjadi di sini ditumpahkan ya banyak mengandung oksigen, asam amino, protein, air yang bagus, glukosa. Ditumpahkan lewat fenestra tadi ya atau lewat discontinue. Nah, sudah tumpah semuanya, kemudian sel-selnya mengambil ya, tisu selnya mengambil, sudah sisa kemudian bukan dimetabolisme dulu di dalam tiap selnya. Setelah itu dikeluarkan sisa metabolismenya ya. Berupa apa? Metabolisme sisa itu bentuknya bisa water, air ya. Ini bisa intinya limbah ya, Nak ya. Limbah ini karbon dioksida. Terus dibuang kemana? Nah, di sini ada perbedaan tekanan secara difus. Nah, ditekan masuk ke vena. Ya, jadi inilah kapiler. Ini kapiler, ini venula, ini arteriol. Paham anak-anak? Sel kapiler, sel perikapiler ya. Jadi perikapiler selnya bagaimana? Terdiri dari fibroblast, histiosit, sel perisit atau sel adventisia. Ini memiliki bagian yang dapat berkontraksi, mengatur aliran darah kapiler. Perisit dapat berdiferensiasi menjadi endotel dan sel otot polos tergantung gunanya dan lokasinya. Hebat sekali nak di sini yang namanya kapiler itu ya, justru. Nah, kapiler itu hebat menghubungkan venula sama arteriol dan di situ adalah tempat terminal keluar dan masuknya zat nutrisi dan sisa metabolisme. Sel perisit ya. Perisit itu namanya aja peri. Di luar dong. Sit itu sel. Sel yang ada di luar sel. Di luar sel. Nah ini ada endotel sel di dalamnya ini. Endotel sel di dalamnya ini. Nah ini adalah kapiler ya. Ini perisit nih nak ya. Cirinya terdapat di sepanjang perikapiler ya. Kapiler itu sepanjangnya itu banyak. Nah ini kayak lintah ini loh. Nah kayak lintah nih, nemplek gini. Nah, ini kapilernya, perisit. Ciri terdapat di sepanjang perikapiler, kapiler dan venula. Mempunyai organel tersebar difus di sitoplasma. Tidak mengandung miofibril, mempunyai tonjolan sitoplasma mirip fibroblast, dibungkus membrana basalis. Jadi itu sel perisit. Nah, ini adalah sphincter open buka ya. Jadi semua ini ada klepnya, nah ada valvenya, ada sphincter itu otot yang melingkari, fungsinya untuk kelep. Kalau sudah siap dibuka klepnya sehingga open membuka masuk, nah sampai ke tisu, tumpahkan semuanya. Kemudian karbon dioksidanya, kemudian oksigennya diserap, sisa metabolisme per selnya, kemudian dimasukkan, diserap oleh vena nih. Ya, ini post kapiler venula. Nah, ini terus dibawa di metabolisme lagi, kemudian dibuang. Ya, ini adalah thoracic channel ya, atau ini yang menghubungkan venula-venula itu ya. Ini termasuknya venula besar lah ya ini. Nah, ini adalah sphincter yang close, menutup. Ini kan lihat warnanya merah, ini warnanya biru, banyak mengandung karbon dioksida. Tapi pada saat arteriol itu sphincternya ditutup, diputar tres, maka ini pucat. Perlu sih ada sphincter close ini perlu. Diperlukan ya. Tapi kalau kelamaan terjadi penutupan ini, maka terjadi reflux, kembali lagi ke sana darahnya, rak genah ini. Ya, dan ini nggak sampai ke sini nutrisinya ya, jadi infak, nekrosis lama-lama mati jaringan yang di sini ya. Nah, ini apa akhirnya? Venane rak ono sing dibuang ke sini, enggak ada. Ya. Atau karakteristik vena. Dindingnya kurang menyolok dibandingkan arteri, ya karena gunanya hanya membuang. Jadi kalau arteri membawa nutrisi sangat penting, jadi lebih tebal.
lebih kenyal. Kalau vena karena itu membuang sisa metabolisme maka dibuat lebih 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 lembek, tidak sekuat pada arteri ya, pada arteriul. Jaringan ikatnya sama kolagen, ototnya juga ada ya, elastis juga ada. Diameternya bagaimana? Ini bulat, tapi tidak teratur, cenderungnya kolap ya sayang. Kolap itu lengket ya. Kalau ada isinya ya dia secukupnya aja melebar. Lebih tipis dibanding arteri ya dindingnya. Lumennya ini tapi lumennya lebih lebar dibandingkan arteri ya. Elastisitasnya ini kurang elastis daripada arteri. Dinding venanya ini terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Sama, nak. Sama seperti di pembuluh arteri lapisannya. Karakteristik vena bagaimana? Tunika intimanya ini sangat tipis, hanya vena besar yang tersusun dari beberapa lapis subendotel. MEI ya, membrana elastika interna itu di intima dan membrana elastika eksterna itu di media, tidak di adventisia. Ini salah betul. Nah, ini MEE ini tidak ada, misalnya ada itu sangat tipis kalau pada vena. Tunika medianya itu lebih tipis, awas media lebih tipis, kalau arteri lebih tebal tadi ya kan, dari tunika adventisianya. Kalau arteri tunika adventisia lebih tipis, tapi media yang lebih tebal, kebalik. Tapi kedua lapisan itu menjadi satu ya, karena saking lembeknya. Karakter vena itu bagaimana sih? Tebal tapi tipis. Dinding vena tergantung dari lokasi. Kalau ekstremitas bawah ini lebih tebal daripada ekstremitas atas. Vena yang menempel pada bagian jaringan itu lebih tipis dari yang tidak mensupport jaringan. Jadi tergantung lokasi. Venula bagaimana? Venula ini diameternya lebih besar daripada kapiler. Ya memang sih, vena itu di mana-mana yang sederajat dengan arteri, kecil, sedang, besar, itu diameternya, lumennya tetap lebih besar vena. Kemudian venula kecil dikelilingi oleh perisit, sama. Venula besar itu dikelilingi oleh sel otot polos. Assalamualaikum Bu Hana, maaf sedang mengajar Bu Hana, nanti lagi ya sayang, maaf. Siap. Kemudian ini dindingnya terdiri dari endotel, membrana basalis, sel perisit, fibroblast, dan kolagen. Ya, ini pada venula. Ini venulanya sayangku, anak-anak. Venula, ini venula itu kan membawa sisa metabolisme ya. Ini ada juga smooth muscle, ada sama. Endothelial cell juga ada di sana. Ya ini secara transversal seperti ini kalau dipotong, kalau ini secara longitudinal dipotong seperti ini, yang tengah ini adalah darah. Vena kecil, nah ini tinggal 4 slide saja sayang. Vena kecil ini tunika intimanya ada endotel sama dengan vena besar. Tunika media ini ada otot polos longitudinal. Tunika adventisia ini lapisan paling tebal terdiri dari kolagen yang paling luar ya. Ini pada vena kecil ya sayang ya. Tetap seperti ini bentuknya cenderung kolap. Vena kecil lihatlah. Ini vena, ini arteri. Kalau bulat seser gini ini ya arteri, nah ciri khas ya. Nah ini kolap, ini ngelimprok ya. Ini vena. Ya. Endotel vena, endotel arteri. Ini endotel venanya. Ini panjang, melebar dan cenderung kolap. Tidak beraturan. Kalau ini, ya kan beraturan bulat. Ini vena sedang, sayang. Tunika intima sama dengan vena besar. Tunika media itu terdiri dari otot polos longitudinal dengan fibroblast di antaranya. Tunika adventisia ini lapisan paling tebal terdiri dari kolagen. Paling luar nih sayang ya. Ini pada vena sedang. Kemudian ini adalah valve. Vena itu ada valvenya, ada klemnya, klep ya, klep. Ini pada vena sedang ya, di section oblik secara oblik. Kemudian lanjut vena besar, ini tunika intima berkembang baik. Kemudian intima yang dalam ya, sel endotel dikelilingi serat elastis. Kemudian subendotel jaringan ikat lebih tebal. Media tidak berkembang baik, kadang-kadang tidak ada, tidak seperti arteri besar ya, malah lebih tebal nih kalau media. Sedikit otot polos, banyak jaringan ikat.
tunika adventisia pada vena besar itu lapisannya paling tebal. Kebalikan dari arteri besar ya kan? Mengandung otot polos longitudinal, kolagen, elastis yang tebal, jaringan ikat longgar, vasa vasorum sama ya. Di vena besar juga ada vasa vasorumnya di tunika adventisia. Alhamdulillah, barokallah, pas azan anak-anakku sekalian. Kemungkinan karena ini sudah azan, kita tidak membuka. Adakah yang mau bertanya anak-anak satu saja? Mungkin Satu? belum ada, Dok. Bagus. Ya, jika ingin bertanya boleh melalui Mojapri Ibu langsung boleh ya jika ingin bertanya. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku sekalian. Jadi dari pagi sampai sore ini kita sudah 3 materi ya sayang ya. Tadi sebelum zuhur respirasi, sistem respirasi, histologi. Kemudian setelah zuhur ini endokrin, sistem endokrin, dan yang kedua adalah kardiovaskuler. Jadi 3 sudah selesai, Ibu masih hutang 1 kepada kalian ya. 1 materi lagi. Insya Allah besok silahkan kalian menghubungi Ibu kalau ada jam kosongnya. Yunan mungkin ya yang bisa menghubungi Ibu ya. Komtingnya siapa nih komtingnya? Komtingnya siapa? Muhammad Yunan? Nabil. Oh, Nabil. Oh ya, boleh. Silakan yang mau menghubungi Ibu boleh Yunan atau Nabil boleh silakan saja untuk kepentingan bersama. Besok kalau ada waktu longgar, tinggal 1 materi lagi Ibu akan sudah selesai. Setelah itu, setelah Ibu ada cuti selama 7 hari, Ibu ada seminar di Korea. Selama 7 hari, maaf anak-anak, jadi Ibu meninggalkan kalian. Tapi nanti sampai tanggal 2 saja, tanggal 3 Ibu sudah aktif lagi untuk praktikum ya. Praktikum setelah tanggal 3, praktikum histologi. Barokallah kalian semuanya, semoga semakin takwa setelah mendengarkan kuliah ini, karena kita banyak menemukan kekuasaan Allah ternyata di dalam tubuh manusia ini, yang tidak mungkin bisa ditiru. Barokallah semuanya anak-anakku, mohon banyak maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.